Bukan. Saya tidak mengatakan Yesus yang matikan uang suap, tidak. Yang Abang tadi menggantikan kan Nabi. membawa Bible. Abang bilang di Bible itu ada tertulis menyaksikan bahwasanya yang disalibkan itu bukan Yesus. Digantikan Memang sama bukan yang Yesus. Memang bukan Yesus. tidak ada Alkitab mengatakan Yesus tidak Yesus yang disalibkan. Tidak ada Siapa Yesus bilang? mengatakan. Saya yang bilang, Bang. Saya nggak pernah baca itu. Coba Anda baca Yohanes 13 nomor 4. Bentar ya, Bang ya. Iya, Yohanes 13 nomor 4. 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lena dan mengikatnya pada pinggangnya. Oke. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus ya? Ya, betul. Bisa Anda baca Markus 14 nomor 50 sampai nomor 52? Markus 14 nomor 50 sampai 52. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa yang lari lolos dengan telanjang melepaskan kain lenan? Berarti menurut abang pada waktu penyaliban Yesus itu cuma Yesus yang memakai kain lenan. Lalu siapa dong? Kain lenan itu apa sih, Bang? Kain penutup badan lah. Berarti pada waktu itu mereka semua nggak menutup badan gitu? Bukan. Hanya ada satu manusia setelah perjamuan kudus, perjamuan terakhir, yang diceritakan dalam Bible menggunakan kain lenan. Di antara ratusan orang yang ikut menyalibkan Yesus cuma satu. Ya. Sekarang kalau ada yang lain tunjukkan siapa? Kan abang yang bilang bahwa saya Lah kan cuma cuma satu Yesus. Kan cuma Yesus. Dalilnya Yohanes 13 nomor 4. orang. Tidak ada di situ dikatakan cuma Yesus. Lalu siapa Tapi orang yang Yesus menggunakan kain lenan. Terus Tapi siapa bukan cuma yang Yesus dikatakan di situ. Oke, sekarang silakan Anda tunjukkan ada diceritakan yang lain menggunakan kain lenan. Itu menurut abang hal yang penting untuk diceritakan di dalam Alkitab. Jelas dong. Kalau semua Jelas dijelasin itu. Bang ya, Alkitab itu harus sebanyak-banyaknya lah Bang. Ya, Nggak bisa kenapa cuma segitu pengarang banyak. kitab saudara tidak mengarang dan menjelaskan? Sekarang begini, ketika Anda Itu membaca Bang, Markus, kalau manusia memang sudah berpikir Bang, pasti sudah tahu bahwasanya seandainya begini. Ada dikatakan tadi di kitab tadi itu dia memakai baju. Terus Oke. abang ambil lagi di Markus 14 ayat Oke. 50 sampai 52. Baik. Ada seseorang yang Baik. memakai baju. Oke, baik. Gini, Berarti- Markus 14, fokus di situ. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus, betul? Ya. Satu, Yesus sudah ditangkap, betul? Ya. Yang lari telanjang ini siapa? Tidak ada di sini tulis siapa namanya, Bang. Iya, makanya saya tanya, yang lari telanjang ini siapa? Oh, berarti itu menurut abang Tuhan Yesus yang lari sama mereka. Enggak, muridnya enggak mungkin. Betul? Iya. Karena muridnya semuanya sudah pada lari. Semua muridnya. Iya. Lalu yang lari telanjang menggunakan kain lenan ini siapa? Menurut abang cuma ada 12 muridnya dan satu orang itu di situ. Ya iya, kan dikatakan, coba Anda baca. Semua muridnya lari meninggalkan Yesus. Lalu yang satu ini siapa? Berarti asumsi abang yang menggunakan kain lenan itu Tuhan Yesus ikut lari sama mereka. Kalau bukan Yesus, tolong tunjukkan siapa yang menggunakan kain lenan itu. Tidak ada ayatnya memang Bang, cuman bukan cuma mereka di situ Bang. Iya, saya tahu. Saya tahu. Saya ngerti. Sekarang permasalahannya adalah ketika Anda tidak bisa menunjukkan ada satu manusia pun selain Yesus menggunakan kain lenan, maka kandidat satu-satunya adalah Yesus. Oke. Anda suka ataupun tidak suka, Anda harus tanamkan itu dalam pikiran Anda. Itu satu. Yang kedua, ketika Paulus mengatakan terkutuklah, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang
digantung di atas pohon. Galatia 3 nomor 13. Ada tertulis ini di mana? Ternyata selidik punya selidik, tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Bisa Anda bacakan kepada saya yang tertulis ini? Gimana bang? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ulangan 22 Sampai 23. Ulangan 21 nomor 22 23. Ulangan 21 nomor 22 Sampai 23. Oke. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian gantunglah dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya biarkan semalaman di tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu. Dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Bisa Anda jawab? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Yesus yang digantung terkutuk atau bukan? Yesus yang digantung terkutuk. Loh, tadi katanya tidak ada. Kok dia yang terkutuk? Ya, Tuhan Yesus kan sudah bernubuat bang sebelumnya bahwasanya dia akan digantung. Di mana Bahwasanya nubuatannya? dia akan Di mana nubuatan itu? Tunjukkan ke saya. terbang. Ingat ya, Paulus menuduh sesuatu yang tidak benar. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Ternyata di Ulangan 21, orang yang digantung itu adalah orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Ditanya, ada nggak dosa Yesus yang sepadan dengan orang mati, dengan dosa hukuman mati? Tak ada. Loh, kenapa Yesus disepadankan dengan pelaku dosa yang setara dengan hukuman mati? Paulus, kurang kerjaan lu bro. Ayo silakan. Di mana Yesus menubuatkan dirinya mati? Yohanes 19 ayat 28 30. bang. Oke. Yohanes 19 Silakan. ayat 28 sampai 30. Oke, silakan Anda baca. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sepotong hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, apa yang tertulis? Mana nubuatannya? Mana nubuatannya, Bu? Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang ada tertulis dalam kitab suci. Apa yang tertulis dalam kitab suci, Bu? Aku haus. Itu. Atau yang mana ini? Yang tertulis dalam kitab suci yang mana yang dimaksud? Malah kalau Anda lihat pengakuan Yesus, Bung, di dalam Lukas 24 nomor 44, Yesus justru mengatakan apa? Aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Gitu, Bung. Jadi Yesus menerangkan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, mana di dalam kitab Taurat nubuat mati demi dosa-dosa orang barat? Saya lagi bertanya Zuma. Membiarkan teman saudara bingung. Jangan sampai nanti mualaf teman Anda. Enggak akan lah yang saya mau. Kuat iman ya. Iya, Zuma. bukan iman itu.
kuat kepercayaannya. Imannya kuat. Iman itu bahasa Quran, itu level tertinggi di Islam. Silakan. Zuma, Ya, ada yang saya mau tanyakan ke kau ini Zuma. ya paman. Kau jelaskan dulu ini. Apa tuh paman? Hadis Abu Daud nomor 2131. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tunggu. Pertanyaannya belum ada. Apa pertanyaannya? Kenapa kutunya Muhammad dicari sama istrinya orang? Kau jelaskan dulu. Dalilnya mana? Itu. Mana? Coba bacakan ke saya dong. Hah? Bacakan ke saya. Saya bacakan ke kau. Iya. Ini saya bacakan ke kau. Ya. Rasulullah, Hmm. beliau menemui Ummu Haram binti Hadits, Milham. tolong bacakan hadits. Anda mengatakan hadits, bacakan haditsnya. Iya, ini bawahnya semua ini. Bukan hadits yang kau bacakan, itu terjemahan itu. Hadits, saya minta hadits. Hadits. Kamu bawa hadits atau apa ini? Iya, tulisannya di Google begini, hadis Abu Daud nomor 231. Saya minta Anda baca haditsnya. Tidak, kau dengar dulu saya baca ini. Kau baca dengar. Oh enggak. Kayak saya Islam, Bung. Kalau Saya bukan bacakan jemaat panjang, gereja, Bung. kalau saya bacakan panjang sekali. Ketika Anda ingin dengar dulu. bernarasi tentang ajaran Islam, jangan pakai Google, pakai kitabnya langsung. Di Islam itu begitu. Ada orang masuk anak TPA ke masjid belajar Google di sana, enggak? Mereka langsung belajar Bible. Mereka langsung belajar Alkitabnya. Anda datang di sini bertanya pakai Google, gimana cerita ini? Kau dengar dulu ayat ini. Enggak, saya tidak bisa dengar kalau bukan Al-Quran yang Anda ceritakan atau hadits. Untuk apa? Bible aja enggak paham kok. Bible Anda tidak paham, buruk-buruk paham hadits. Terjemahannya hadis ini, terjemahannya. Oh, nggak bisa. Saya butuh haditsnya. Saya butuh hadits. Panjang ini saya bacakan ini. Ya, derita lo. Ngapain lu susah-susah belajar kitabnya umat Islam sementara kitabmu aja kamu nggak tamat? Coba, tidak ini saja. Ya, saya minta haditsnya lo. Sederhana pun. Tinggal kau baca hadits. Tenang dulu. Loh, Anda yang harus tenangkan diri Anda. Anda bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Anda harus masuk ke kaidah Islam, kaidah disiplin ilmunya dong. Makanya kok. Gimana dong? Ini teman-teman gimana ini? Ada anak TK baca buku kedokteran lalu buka praktek. Gimana dong? Pasien mana yang mau datang ke dia berobat nih? Hadits, Anda bawa hadits, bacakan haditsnya ke saya. Haddasana min. Bacakan, saya pengen dengar. Silakan. Itu bahasa Arabnya, ini terjemahannya. Ya ampun, hadits itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Tahu. Ya sudahlah, udah. Kita nggak usah bahas ilmu yang tinggi, nggak usah. Masuk ke Bible aja dulu, masuk ke Bible. Bible bahasa Indonesianya. Saya bacakan dulu ayat ini. Ya udah, gue baca. Saya pengen dengar, silakan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mati meja. Hei, gimana ceritanya ini manusia stupid mau baca hadits kayak gini? Rasulullah saja. Bacakan haditsnya ke saya, Cak Ayu. Bacakan haditsnya ke saya. Ini telah menceritakan kepada kami. Jangan kau anggap saya seperti jemaat di gereja. Kau dengar dulu saya jelaskan. Apa yang saya mau dengar? Kita mau bahas hadits. Yang kau baca, Google. Gimana dong? Kau mau bahas hadits, tapi yang kau baca Google. Semua menjelaskan. Bagaimana kau mau jelaskan hadits? Yang kau terangkan itu terjemahan, Cak Ayu. Gimana ceritanya ini, teman-teman? Berarti terjemahan tidak ada di hadis. Bukan, kalau Anda membahas hadits, berarti cakupan asbabul wurud. Oke?
Ini Anda ilmu- harus menjelaskan ilmu Islam, sanatnya, portal belajar agama bagaimana Islam. matannya. Hei, apa ini? Bagaimana sanat, bagaimana rawihnya, bagaimana matannya dan seterusnya. Kenapa Anda mau bahas hadis tapi cuma baca terjemah? Gimana ceritanya? Lu pikir gue jemaah gereja gitu, bro? Sorry, Bro. lada. Cuma saya bacakan dulu, kau dengar dulu. Iya. Kau dengar Nanti dulu. kalau saya tanya, bagaimana pendalaman sanatnya? Apa jawaban Anda? Kau dengar dulu. Au. Eh. Ah, kalau Anda mau belajar hadis kayak begini modelnya, Ais, Anda ke bisa CP. diskusi dengan kawin. Ahlinya itu. Bung, Anda ke CP, Anda ke Kiamat, siapa lagi? Ke Bom. Kalau Anda mau belajar, ya, Google mengatasnamakan hadis, silakan ke sana. Cukup Kalau sudah. di sini Anda ingin bahas hadis, ya Anda harus memiliki disiplin ilmu untuk mengkaji itu. Karena saya pasti akan bertanya, Anda mendapatkan itu dari kitab mana? Siapa perawihnya? Kayak mana sanatnya? Pasti Anda Berarti saya terjemahannya tanyai. ini salah. Berarti terjemahannya salah. Untuk mengetahui hadits itu kedudukannya apa, harus Anda lihat sumbernya. Anda kan datang membawa kabar. Wahai Bang Suma, ya paman, saya mendengarkan ada berita seperti ini. Saya pasti bertanya, beritanya dari mana, bro? Siapa penulisnya? Di kitab mana Anda dapatkan? Beda cerita kalau kamu membahas Al-Quran. Kalau Anda bahas terjemah, pasti saya sudah tahu. Oh, surah ini, ayat ini. Tapi kalau hadits, Anda harus mengabarkan kepada saya dari kitab mana, siapa perawihnya, gimana matannya, siapa sanatnya, kedudukan haditsnya masuk di hadis apa. Pasti ku tanyai, kan Anda membawa kabar ke saya. Nah, berat toh masuk Islam. Oh, berat. Makanya yang masuk Islam itu hanya untuk orang yang berakal. Orang yang mati akal cocoknya memang di gereja. Mati akal cocoknya di gereja. Kalau mau masuk Islam, akal harus hidup. Jadi kalau Anda datang membawa kabar, wahai Bang Suma, ya paman, ada kabar begini. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa katanya? Bla 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 bla. Dari mana berita itu Anda dapatkan? Jawab. Jawab beritanya. Ah, itu baru. Jadi umat Islam itu tidak bisa dibodoh-bodohi seperti jemaat di gereja. Wahai jemaat-jemaat sekolah minggu, ya paman, Paulus berkata di dalam Roma 10 nomor 9. Apa katanya paman? Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Wah, jemaat tepuk tangan. Kata apa? Tanpa dia harus tahu dari mana Paulus tahu berita itu. Dari mana Paulus menerima pemberitaan itu? Pernah nggak Paulus bertemu dengan Yesus? Tidak, paman. Lalu Paulus ngarang cerita dari mana? Dari Pasar Senen. Anda modal percaya aja, bukan? Yes, Kristen. Kalau Islam, oh, tidak bisa. Anda membawa kabar, Anda saya tanyai. Dari mana Anda mendapat berita itu? Dari sebuah kitab. Bacakan kitabnya. Bersabda Rasulullah. Bukan kitabnya yang Anda bacakan. Bukan terjemahan, kitabnya. Habis itu saya tanya, bagaimana dasar-dasar penentu bahwa ini adalah berita sahih, valid, dhaif, atau lemah? Mampu? Nggak mampu. Kalau begitu saya mundur. Ya mundur. Sebagai Kristen, bahas aja Bible. Karena ilmu Quran, ilmu hadits itu sangat-sangat membutuhkan disiplin ilmu yang tinggi. Nggak bisa asal lihat di Google, tanya ke Islam. Di dalam hadis begini, Bogono dan Bogono. Oh, sorry. Kami bukan umat gereja. Kami umat Islam, bro. Ketika ada pemberitaan tentang Nabi kami harus seleksi, kami harus tahu apakah itu sahih atau tidak. Kalau Anda mengatakan itu sahih, sebutkan siapa saja sanatnya, bagaimana sanatnya, bagaimana isnadnya, dan seterusnya. Itu yang Anda harus jelaskan ke kami, supaya kami mengatakan, oh iya, Masya Allah, Anda betul. Nah, karena Anda tidak ada keilmuan ke situ, kembali ke Bible, surat kabar yang Anda sendiri, gereja sendiri, tidak tahu siapa penulisnya. Kembali ke yang tadi. Di dalam Lukas 24,
nomor 44. Yesus berkata, ada tertulis tentang aku, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Tolong tunjukkan di mana di dalam kitab Taurat tertulis tentang Mesias digantung untuk dosa-dosa orang-orang kafir Roma dan Yunani dan juga dosa orang Indonesia. Tunjukkan. Itu lebih valid Anda selesaikan daripada Anda ngawur kemana-mana. Silakan. Inilah perkataanku, kata Yesus, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, Yesus, dalam kitab Taurat Musa. Nah, tolong tunjukkan di mana di dalam kitab Taurat Musa Mesias mati, bangkit, digantung, bangkit pada hari ketiga. Silakan. Kalau ada, pertama, besok saya nikah lagi. Kalau ada. Kalau ada, channel YouTube saya tutup. Apologet Islam Indonesia saya minta untuk ditutup. Makassar Mualaf Center Indonesia saya minta untuk ditutup. Tak ada lagi. Tak ada lagi debat-debat. Kalau ada, Yesus mengatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Nah, Anda membawa satu konsep kepercayaan Yesus Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan tertulis di mana di dalam kitab Taurat. Tapi kalau tertulis tentang Yesus, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh Yesus. Jangan kau menganiaya Yesus. Mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Mantap kali, Bah. Berarti yang harus tergenapi menurut Yesus dalam Lukas 24 nomor 44, jangan kau salibkan Yesus, jangan kau bunuh Yesus. Itu baru betul. Nah, sekarang tolong yang beriman, yang percaya kepada penyaliban sebagai keselamatan, tunjukkan di mana tertulis tentang penyaliban Yesus di dalam Torah. Saya tunggu sampai 2 jam sebelum kiamat. Silakan. Pertanyaan anak kecil yang kau bawakan. Ya, silakan. Anggaplah pertanyaan anak kecil. Sebagai orang tua yang bangkokan, tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat dalil tentang Yesus Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Silakan. Silakan, Bung. Ini kita mengurai. Saya bantu gereja untuk penginjilan. Lukas 24 nomor 44, Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua apa yang tertulis tentang aku, Yesus, dalam kitab Taurat Musa. Nah, Anda datang nih, Yesus mati di atas tiang salib sebagaimana yang sudah ternubuatkan di dalam kitab terdahulu, kitab Taurat. Dia harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Oke, mana dalilnya? Tak ada. Sedangkan Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku. Nah, di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa. Boleh nggak Yesus dibunuh? Tidak boleh, harus tergenapi. Maksudnya, Yesus tidak boleh kau bunuh. Berarti yang mati di atas tiang salib Yesus atau bukan? Kan harus tergenapi. Yesus tak boleh dibunuh. Berarti Yesus dibunuh atau tidak? Tidak dong. Kalau Yesus dibunuh, kalau Yesus yang digantung di pohon itu, maka Yesus adalah seorang pembohong besar. Karena dia mengatakan, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Yang tertulis dalam kitab Taurat adalah, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Keluaran 23 nomor 7. Berarti yang mati di atas tiang salib orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Dia yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas.
Gimana dong? Yesus pembohong atau Yesus orang benar? Kalau Yesus pembohong, dia yang mati di atas tiang salib. Tapi kalau Yesus adalah orang benar, wajib hukumnya Yesus tak boleh dibunuh. Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ketika disidang oleh Pilatus, Herodes, tak ada satupun kesalahan yang ditemukan pada diri Yesus. Nah, karena Yesus tidak memiliki kesalahan, maka dia tidak boleh disalibkan. Berarti yang kamu sembah selama ini, yang kau sebut Yesus, itu adalah Yesus palsu. Bukan Yesus itu. Makanya dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata akulah dia. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan mujizat-mujizat sehingga menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus palsu akan datang menurut Yesus. Di mana dalilnya? Matius 24 nomor 24. Setelah Yesus terangkat ke langit, muncul gak Yesus palsu? Muncul. Mana dia? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itulah Yesus palsu yang muncul di padang gurun mengaku sebagai Yesus kepada pendiri Kristen bernama Paulus. Tergenapi bukan? Menyesatkan banyak orang, Paulus menyesatkan banyak orang. Coba jujur terhadap diri kalian. Kalian ibadah sekolah minggu, apa ibadah hari Minggu itu perintah siapa? Perintah Tuhan? Mana perintahnya? Perintah manusia? Jelas. Anda makan babi, perintah Tuhan? Tidak ada. Perintah manusia? Jelas. Anda tidak bersunat, perintah Tuhan? Bukan. Perintah manusia? Jelas. Anda menyembah Yesus, perintah Tuhan? Bukan. Perintah manusia? Jelas. Berarti Yesus palsu telah datang kepada Paulus untuk Paulus mematikan akal manusia agar manusia membuat Tuhan baru di hadapan Tuhan. Ingat, Keluaran 20 nomor 3. Jangan kau membuat, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Orang Kristen membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi bernama Yesus Sang Bintang Timur. Makanya orang Kristen itu kalau ditanya, wahai Kristen, ya paman, Yesus itu Tuhan. Yesus Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan. 100% Tuhan inilah Tuhan yang dibentuk di hadapan Tuhannya Yahudi. Kau bicara apa dari tadi ini, Zuma? Nah, memang nggak bisa kau tangkap. Karena otakmu sudah penuh dengan Yesus palsu. Gimana caranya mau kau tangkap? Astaga. Zuma. Apakah saudara percaya Yesus menubuatkan muncul Yesus palsu? Berdasarkan Matius 24 nomor 24? Percaya tidak? Waspadalah kepada Mesias palsu. Mesias itu siapa? Yesus. Maksudnya apa? Yesus palsu. Mesias palsu sama dengan Yesus palsu. Ada enggak makhluk yang datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Yesus? Ada. Di mana itu? Di padang gurun. Ketemu dengan siapa? Pendiri Kristen. Siapa itu? Paulus. Siapakah engkau paman? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apa yang terjadi setelah itu? Paulus yang tadinya belajar Torah, Paulus yang tadinya taat Taurat, seketika datang makhluk gaib, makhluk halus ngaku Yesus. Seketika dia menjadi setan. Ajaran Tuhan dibilang sampah. Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Filipi 3 nomor 8 dan seterusnya. Dia katakan hukum Taurat itu adalah tai, skubalon, tinja, kotoran, sampah. Skubalon dalam bahasa Yunani apa artinya? Tinja. Hukum Taurat itu adalah tinja, kata Paulus. Apa yang merasuki Paulus sampai pengak seperti itu? Apa yang merasuki Paulus sampai dia mengatakan hukum Taurat itu adalah kutuk? Galatia 3 nomor 13. Makhluk apa yang datang kepada Paulus sehingga Paulus mengatakan tak ada orang selamat karena tunduk kepada hukum Tuhan Taurat? Ayo,
Makhluk apa yang merasuki dia? Sampai dia mengatakan hukum Taurat itu sampah. Hukum apa? Yang merasuki dia. Sampai dia mengatakan hukum Taurat itu kutuk. Makhluk apa yang merasuki Paulus? Sampai dia mengatakan Yesus mati digantung di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Setan apa yang merasuki beliau? Coba. Kalau Tuhan merasukinya nggak mungkin. Nggak mungkin ada manusia kerasukan Tuhan. Anda nggak percaya? Kalau Paulus itu kerasukan setan? Indikasinya jelas. Baca di Kisah Para Rasul 16, nomor 17, nomor 18. Baca di situ. Siapa yang datang kepada Paulus, memproklamirkan Paulus, itu adalah setan. Baca Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Wahai kalian semuanya, inilah Paulus, orang yang diutus oleh Yang Maha Tinggi, orang yang akan mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Siang malam setan itu teriak ke sana kemari. Mohon perhatian, mohon perhatian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pasar, yang ada di sungai, yang ada di atas pohon maupun dalam kelambu, dengarkan baik-baik. Paulus dan kawan-kawannya ini adalah utusan dari Yang Maha Tinggi, diutus kepada kalian sebagai juru selamat kepada kalian untuk mengajarkan kalian kepada keselamatan. Paulus bosan mendengarkan si setan berteriak dan teriak-teriak seperti itu. Apa kata Paulus? Dalam nama Yesus, kuusir kau. Paulusnya dibantu oleh setan untuk mempromosikan kerasulannya. Sedangkan Yesus tidak pernah mempromosikan kerasulan Paulus. Elohim tidak pernah mempromosikan kerasulan Paulus. Giliran setan mempromosikan kerasulan rasulnya Karisteng. Di mana tertulis? Kisah Para Wartawan 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Setan di situ sebagai apa? Juru bicaranya Paulus. Demikian. Dinda Ardiansyah. Ya, aman. Siap, Guruna. Salah. Dinda Ardiansyah. Siapa? Betul. Ketika Tuhan di dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Apakah Kristen membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi? Ya atau tidak? Pasti. Pintar. Wah, gila ini anak. Bisa kawin lagi. Siapa nama Tuhan baru yang dibuat di hadapan Elohim oleh orang barat? Yes. Pintar. Bisa kawin lagi. Yang bertanya, bukan kau yang menjawab. Enak kali. Berarti yang melanggar membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi agama Kristen. Ayo teman-teman yang masih bisa diselamatkan, jangan menyembah Tuhan baru ciptaan barat yang dibuat di Pulau Patmos. Akulah Yesus, lari tunas daun, bintang timur gilang gemilang. Masuk ke Indonesia melalui Belanda dan Jerman, tadinya Tuhan, hanya modal satu huruf H ditiupkan di tengah-tengah kata Tuhan. Tiba-tiba menjadi Tuhan. Hore! Anak Maria jadi Tuhan di Indonesia. Tepuk tangan. Halo, Juma. Iya, Paman. Kamu mau dakwah ngawur apa gimana, Juma? Oh, itu fakta, Paman. Itu Enggak, fakta. itu ngawur. Itu fakta. Ngawur, itu berpikir yang fakta. terbalik Mari itu. kita buktikan. Benarnya Yesus meramalkan, menubuatkan akan muncul Yesus palsu. Betul atau betul? Apa? Kamu tanya apa?
Yesus benar enggak menubuatkan akan muncul Mesias palsu? Benar tidak? Oh ya, itu ada di Alkitab. Seperti kamu kan Bagus, mungkin tepuk tangan dulu. Mesias di sini Yesus atau bukan? Ya, Mesias kan Yesus. Oke, berarti yang dibuatkan oleh Yesus adalah munculnya Yesus palsu. Ya, Betul? artinya kan ada yang mencoba menyerupai. Ah, Gitu loh. bagus. Membawa ajaran Bagus. bagus lah. Makanya kamu jangan Bagus. yang ngawur. Bagus. Yang orang datang ngawur kepada gimana? Paulus, Kamu bertanya. yang datang kepada Paulus di padang gurun yang mengaku Yesus itu siapa? Ya itu fakta. Itu kan cerita yang difaktakan yang ditulis oleh Lukas. Ya, kamu gak nyampe nalar kamu di situ ya. Ya, emang kalau orang nalar nggak nyampe ketawa. Saya ulang. Yang datang kepada Paulus di padang gurun ketika dia menuju ke Damsyik itu siapa? Jawab. Ya Yesus. Yesus. Yesus datang kedua kalinya menurut malaikat lengkap dengan jasad atau tidak? Nah ini gini ya, kamu nggak ngerti bahwa Allah itu Enggak. ada Teofani. Ini bukan gereja. Menurut malaikat di dalam kisah para rasul, dengar. Menurut malaikat di dalam kitab saudara, Yesus ini datang, ya, di kisah para rasul 1 nomor 11, Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan jasadnya atau tidak? Ayo, menurut malaikat loh, bahaya. Bahaya kalau saudara sebagai Kristen tidak percaya kepada Bible dan tidak percaya kepada malaikat yang dikarang oleh Lukas. Yang gua nggak Malaikat percaya tuh berkata cuma- kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit." Yesus caranya naik ke langit lengkap dengan jasad atau tidak? Oke, Juma, aku jelaskan. ke Lengkap kamu, atau kamu tidak? Udah dengar kamu Juma. Gantian. Lengkap atau tidak? Gantian kamu saya jelaskan. Lengkap ya. atau tidak? Lengkap. dengan Nah, tubuh datang kemuliaan nanti kedua kalinya lengkap atau tidak? lengkap dengan tubuh kemuliaan. Yang datang kepada Paulus lengkap atau tidak? Dengar, saya jelaskan ke kamu biar kamu. Saya nggak bosan, tanya. Juma. Kamu teriak, Yang Juma. datang kepada Paulus lengkap atau Ya, tidak? saya jelaskan ke kamu. Kamu jangan nanya yang salah. Itu pertanyaan botol. Yang datang kepada Iya, Paulus pertanyaan botol. lengkap Gimana mau atau dijawab? tidak? Kamu luruskan dulu pertanyaan kamu, Juma. Jangan botol. Itu pertanyaan botol, Juma. Saya jelaskan dulu ke kamu. Oke? Tuh, malaikat Udah, berkata, jangan ulang-ulang. kisah para rasul Kamu 1 ketaker, nomor Juma. 11, Yesus datang kedua kalinya Juma, lengkap dengan Otak jasad, kamu ketaker di sini, Juma. lengkap Kamu dengan jasad. kamu gantian. Kedatangan kamu gantian. kedua lengkap dengan jasad. Di sini Yang kelihatan makhluk ketololan kamu, Juma. yang makhluk Katanya datang kamu nggak mau kepada gantian. Paulus lengkap Itulah jasad atau susahnya tidak? kamu. Jawab. Susahnya kamu, saya jawab ketololan kamu tidak mau gantian. Itu ketololan kamu. Pertanyaan Makanya saya kamu, apa, Juma. Bang? Pertanyaan apa saya? Kamu kan kamu bilang Yesus datang kedua. Iya. Bisa berteofani. Paham kamu? Di Dharma Perjanjian Lama itu sudah dinyatakan dengan Allah. Ketawa goblok kamu ketawanya. Kalau tolol itu jangan ketawa, Juma. Saya ajarin kamu, itu bentuk teofani dari Allah. Bung. Bagaimana Di dia dalam menyampaikan Yohanes dia? 16, Kan Bung, kamu jangan tolol. emosi dulu, jangan emosi dulu, jangan emosi. Bukan emosi, Di dalam karena Yohanes ketololan kamu 16, kasihan di dalam Yohanes 16, Yesus berkata, "Memang aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu." Menurut Yesus, setelah dia terangkat, yang datang setelahnya roh kebenaran atau Yesus sendiri? Roh kebenaran dengan Yesus itu sama satu sama dia Allah. Itu ketololan kamu. Ya itu ketawa kamu kan? Tolol kamu Kalau saudara mengatakan, kamu Juma. kalau saudara mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri, Karena kenapa satu Yesus itu harus roh pergi dulu? Allah. Itu Baca kegoblokan Yohanes kamu. 16. Secara Baca fisik Yohanes dia harus 16. Baca Yohanes 16. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi,
penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Aku harus pergi supaya dia Oke. datang. Yang datang setelah Yesus siapa? Saya jelaskan kamu dulu biar kamu nggak botol ya. Yang Dengar, datang setelah Yesus menurut Yesus siapa? dengar. Ini gaya kamu di Pakai otak, pakai otak. Saya lagi membantu kamu penginjilan yang jujur, bukan tipu-tipu. Yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus siapa? Ke perpustakaan. Jangan membantah kalau masih tataran baru belajar. Jones, Jones. Kalau masih tataran belajar, jangan kesini, jangan bantah saya. Menurut Yesus, kamu menurut harus dibantah Yesus, karena kamu goblok. menurut Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7, Blokir kamu Griff ya, lu blok. menurut Yesus dalam Yohanes 16 yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Perpustakaan. Mau diskusi bagus ya, Juma. Griff lu jangan Kalau jangan- diskusi jangan bagus mute-mute itu gua lu. dijawab sesuai dengan jawaban yang betul, bukan dipelintir ke sana kemari, menyembunyikan Kamu yang identitas memelintir. setan yang Anda sembah. Kamu sembah, kamu goblok Yesus soalnya berkata, kamu memelintir. aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penghibur itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus, yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Saya jawab, kamu tenang ya. Ya. Roh kamu tenang. Kamu memang Ya. iblis, kamu tenang. Bentar, saya Ya. jawab. Ketika dia pergi itu terangkat, Ya. dia dengan tubuh kemuliaan. Ya. Berarti ada satu tubuh. Lihat tuh, gaya diskusinya kan kampung. Pertanyaan saya, menurut Yesus, yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Jangan kok kemana-mana. Ini bukan gereja. Di sini orang mengajarkan Bible dengan jujur, tak ada bohongan. Di sini Ya, karena kamu gratis, goblok. tak Jadi ada kita jawab, nggak mau perpuluhan, terima tak ada kamu. tujuan Kamu untuk ketololan menjerat kamu. dengan tipu daya. Di sini Iya, jujur, tipu daya. di sini jujur. Nah, coba kau jawab. Menurut Ini- Yesus, yang ini, Bang, datang ini setelah manusia Yesus Arif siapa? ini. Berdasarkan Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Pimpinan kamu Bapa tolol, jangan mengutus di-mute-mute gue. seorang penolong lain. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus yang adalah penolong lain itu siapa? Jawab. Ya, coba kamu jangan kayak bencong, Juma. Diam kamu, tenang. Emosi nih. Kamu saya lihat kayak bencong kamu. Tenang dulu, Emosi kamu nih. tenang, diam. Ingat, Abang ada saja deh. gimana Bro gue John masih dijawab, menjawab Bro ribut John. lagi nih. Ini Bro mau John diskusi dijawab Yohanes apa aja. coba? 14 nomor 16. Saya mau jawab, cuman dia jangan kayak Aku bencong. akan minta Ngobrol kepada mulu, Bapa ngomong mulu. agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Pertanyaan saya, Itu saya terlagi yang ada sama Bang datang Zuma, Pak setelah Jones. Gak usah dijelasin Yesus firman Tuhan. terangkat itu siapa? Jawab. Ya, Akan ngerti firman Tuhan itu, kamu Pak. tenang dulu. Saya jawab Juma. Tapi kamu tenang. Bagaimana kita mau Dia lagi jawab? kemasukan roh yang masuk ke babi-babi itu loh, Pak. Coba Yang makan babi siapa toh? Roh jahatnya bawahnya masuk ke sama babi. kami tuh, Bang Zuma. Babinya kau makan. Dari tadi Berarti jerit-jerit rohnya dan orang mau babinya jelasin masuk. nggak bisa. Karena si Satu-satu. Jones ini mencoba untuk nipu. Yang saya tanya apa, yang dijawab apa. Coba ya, saudara siapa namanya ini? Revindo, dengarkan. Kita dengarkan, sama-sama kita dengarkan, kita saksikan Jones. Jones, menurut Yesus dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus mengutus seorang penolong lain dari Yesus. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus yaitu penolong lain. Menurut doanya Yesus dalam Yohanes 14 nomor 12. Nah, itu menurut Yesus. Yang datang setelah Yesus adalah penolong lain. Menurut kamu, yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Oke, Pasti bengkok. saya jelaskan Pasti bengkok. ya. Pasti Ya bengkok. sudah, karena kan nggak mau menurut kamu kan. Ya, Kalau menurut Yesus kan Alkitab, penolong lain. sebentar, Menurut sebentar. Anda siapa? Jawab. Sebentar, jangan menurut kamu. Coba dengerin dulu. Menurut Ya. Yesus penolong lain. Menurut Anda Lihat siapa? Hendy, coba lihat bos Dia gitu lagi ya, kesurupan babi kayak yang bencong. apa itu? Pasti bengkok. Kesurupan setan yang Silakan masuk jawab. ke babi Bisa, itu, Pak Hendy. Pasti Jones. bengkok. Coba lihat. Pasti Gini orang bengkok. Yang kesurupan. bengkok tuh otaknya kan. Gue yang bilang Menurut bengkok, Yesus coba. yang datang Dia setelahnya kirain dia penolong kayak lain. gitu, dia Menurut malah Anda percaya. siapa yang datang Boleh, setelah coba Yesus? lihat. Tapi mintanya diskusi. Terlihat Ayo. goblok Tapi gue sekali nggak boleh Bang Zuma. jawab.
Ayo. Gimana Yang datang coba? setelah Yesus menurut Yesus adalah Ya, penolong coba, lain. coba, Menurut cuma, Anda siapa? coba. Jawab. Coba jangan tunjukkan kebencongan lu. Lu tenang dulu. Aduh gimana sih Bro John bisa nggak bisa jawab Ih. turunin nih Pak John. Kalau nggak bisa jawab saya Disuruh turunin. jawab malah begitu. Saya diam, Anda jawab. Silakan. 1, 2, tidur. Iya, Oke, silakan. saya jawab ya, sebentar. Jadi, itu Yesus kan naik, makanya dia minta satu yang datang, itu adalah dalam bentuk roh. Dan itu adalah Roh Kudus. Karena dalam bentuk roh dia yang datang nanti. Yang datang sekarang. seorang kok. Jadi ketika, sebentar dulu Hendy. Yesus Sebentar dulu, mengatakan gua jelasin seorang. dulu. Dia bilang Roh Kudus. Tengoklah kan. Iya, seorang itu tetap pribadi. Karena seorang tetap pribadi, tapi Roh Kudus Lihat. dalam bentuk Bengkok, roh itu. pasti bengkok. Nah, jadi ketika itu Yesus terangkat itu kan dia pakai tubuh kemuliaan. Tentu Roh Kudus yang diutus ke dia ke dunia menemani kita. Penolong lain. Itu salah Cak satu. Ayu. Penolong lain. Cak Ayu. Sebentar Penolong lain. bencong. Saya mau jawab, kamu Penolong pengganggu lain. terus. Kata Yesus penolong lain. Kata kamu Yesus. Saya katakan Roh Kudus. Yang Saya datang nggak Roh pernah bilang Kudus. Yesus. Yang datang kepada Paulus Roh Kudus atau siapa? Hei. Aduh, gua turun dulu deh, pada gua di ini gua laporin. Kamu mengatakan yang datang setelah Yesus Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Katanya Roh Kudus Tolong yang itu, Bang, datang cuma setelah kesurupan, weh, Yesus. tolong. Yang datang justru Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Bentar lagi buat sekte agama baru aja Bang Zuma. Udah ahli kitab itu semua kita kuasai. Repindo. Yesus berdoa, "Ya Bapa." Apa, Paman? "Utuslah seorang penolong lain setelahku." "Ya Paman." Nah, doanya dikabulkan. Percis sekali Datanglah kayak anjing yang Yesus kepada menggonggong itu, Bang pengikutnya. "Wahai Nah. pengikutku, ya Bilang Paman, Bang Zuma. aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Caranya penolong lain itu tidak dinonaktifkanlah, akan datang." diturunkanlah. Nah, Yesus pergi. Yang datang setelah aku siapa? Penolong lain. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Loh, Tolong itu Bang Zuma kesurupan weh. Masuk sinden dia katanya tuh. yang datang penolong lain, kok yang datang justru Yesus? Sementara Yesus mengatakan, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku." Iya Bang Zuma itu penyesat. Berarti yang datang kepada Paulus penyesat yang memakai nama Yesus. Mantap saya pakai dalil. Jangan sibuk bahas hadis, sibuk bahas Al-Quran, sedangkan Bible kalian tak paham. Ayo, Yohanes 14 nomor 16. "Aku akan minta kepada Tuhanku agar Tuhanku mengutus seorang manusia penolong lain." Kata siapa? Kata Yesus. Yang datang setelah Yesus menurut Paulus adalah Yesus. Menurut Yesus, no. Yang datang setelahku adalah penolong lain. Nah, mana yang betul? Yesus atau Paulus? Yesus atau Paulus yang betul ini? Coba Repindo jawab. Sesudah Yesus, siapa seorang penolong lain itu Repindo? Siapa? Itu kayak Bang Zuma aja, dia yang paling Kristen dari orang Kristen Tahu itu. diam, nggak bisa menjawab. Diam. Enggak, dia paling jago soalnya. Oh iya, Mau dijelasin juga. Mau dijelasin juga nggak ada suruh gunanya. belajar sama abangmu ini. Orang kesurupan susah dijelasin Kamu itu. mau menjawab, tapi kau ngomong terus. Diam. Kan kamu nggak mau menjawab. Kalau diam aja mendengarkan. Suruh pendetamu belajar sama saya. Dek. Masalahnya dia menghina agama aku. Kayak gimana aku mau Nah, dia? mana yang Melihat kuhina? orang Tunjukkan. Yang kuhina yang mana? Yang mana? Tunjukkan. Yang mana yang kuhina? Berdoa aja lah kau Bang, biar diterima Tuhan. Yang aku di mana surga. yang kuhina? Tunjukkan ke saya. Jangan kau fitnah saya dong. Oh, saya Kau tidak kayak memfitnah Magdalena. Anda. Memfitnah Ratu Ento, menghina. Padahal kalian yang menghina agama kalian sendiri. Mana? Tunjukkan saya menghina. Mana? Agamamu tidak betul. Mana?
Iya, agama Islam paling benar di dunia ini, Bang. Oh pasti dong, pasti. Kok baru tahu? Iya. Kamu baru tahu? Nah, senang kan dibangga-banggain gitu Kamu kan? baru tahu? Karena Yesus dong, menerangkan itu. senang sekali Dengar, Anda dengar. dibangga-banggakan begitu. Sekarang begini, menurut saudara, benarkah Yesus itu juru selamat? Dari tadi mau dijawab pun kok nggak ada gunanya. Kutanya dulu, Turun. benar enggak Yesus itu juru selamat? Kalau aku Benar bilang nggak? iya ataupun enggak, itu enggak usah urusan diskusi, Anda. jangan. Benar tidak Yesus itu juru selamat? Selamat dalam Kau bilang bahasa nggak bisa diskusi sama Arabnya aku apa? sama sejumlah itu nggak Islam. bisa. Hei, Lebih-lebih dari anjing itu selamat, sejumlah itu. juru selamat, juru Islam. Ada Apa nggak sih? Yesus disebut juru Kristiani? Ada nggak? Apa sih, Atau Jing? juru Jing? Kristen? Enggak. Yesus disebut sebagai juru selamat. Yesus disebut sebagai juru Islam. Ini tengok Makanya makin-makin dalam guru udah Yohanes kelihatan. 14, Yohanes 14 Anjing, nomor anjing. 27. Yohanes 14 Anjing nomor lagi 27 apa anjing kata lagi ngomong Yesus? itu. Udah emosi dia. Apa kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 27? Aku Anjing. tinggalkan Islam untuk kalian semuanya. Ada nggak Yesus menyebut Kristen? Ada nggak? Enggak Nggak ada anjing. Nggak ada. Ya udah Iya, mulai Jeng. emosi dia. Turun udah mulai keluar dia. Emosi Anjing, nih. cuma anjing, babi ya. Udah menghujat dia. Enggak bisa diskusi, mengeluarkan kata-kata. Jangan emosi Mengeluarkan dong, kata-kata Dek. yang dia makan tiap hari. Jangan emosi, Dek. Kau tahu, kalau kau tuduh saya anjing, kau tahu. Setiap manusia, spermanya itu mengandung saripati dari apa yang mereka makan. Orang tuamu makan anjing. Saripati anjing jadi sperma. Sperma dia pancarkan masuk ke rahim ibumu. Nah, sperma mengandung anjing. Lahirlah kau. Berarti yang separuh anjing, separuh manusia, saya atau kau? Hei, coba Sadis. coba kamu makan anjing, habis itu kau bersendawa. Kira-kira napasmu bau apa? Bau minyak rem. Hoi. Hoi. Kau makan anjing, habis itu kau bersendawa. Sendawamu bau apa? Hah? Bau sangit. Bau anjing. Nah, kau anjing. Jadi kau jangan sebut-sebut anjing. Silakan diambil alih Bang Handi. Saya bikin kopi dulu campur masako. Dinda Ardiansyah. Tata. Siap Gurunda. Siap. Dengarkan baik-baik nada lirik yang akan aku dendangkan. Ciki caka cicaka di dinding, diam-diam merayap. Datang seorang oten, hap, otaknya dimakan. Mantap, 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 masya Allah, Gurunda semua, masya Allah. Maksud saya itu kalau diskusi itu ya nyambung dikit apa lah. Kan tadi topiknya jelas Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa. Yaitu apa? Seorang penolong yang lain. Dijawab oleh Pak John, katanya Roh Kudus. Ternyata penolong yang datang itu Yesus menurut Paulus. Masa ada Roh Kudus adalah orang? Jadi serba salah begitu. Dijelasin baik-baik, gak terima. Mengeluarkan kata-kata binatang yang dia konsumsi tiap hari. Kenapa sih? Kenapa begitu? Ya kalau belum cukup umur ya gak usah diskusi, mending nanya saja. Gitu ya. Host, disambut dulu tamunya yang baru itu, silakan. Bang Joni, selamat pagi. Bang Joni, selamat pagi. Waduh, gimana dong? Kata-kata itu memang gak lumrah sih buat mereka ya. Kalau nggak salah Yesus juga pernah mengatakan dalam hal ada seorang perempuan yang anaknya sakit minta tolong kepada Yesus. Yesus nggak mau karena Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Tapi memaksa, terpaksa Yesus mengeluarkan kata itu gitu. Di Bible ada loh itu. Yesus mengeluarkan kata yang dimaksud tadi. Nah inilah. Jangan coba-coba mengeluarkan kata binatang karena binatang itu kau konsumsi. Diskusilah, santai. Kalau nggak bisa jawab, bilang aja, wow ilmu saya belum nyampe, kan kelar.
Menjawab kok nggak nyambung, malu-maluin aja Bang John. Yang konten naik. Mana ini hostnya ini kok dibiarkan saya yang handle di bawah. Waduh, nggak benar Pak Arif. Kita tinggal juga nih. Yang baru naik silakan bicara langsung. Pak Arif. Waduh, nggak benar Pak Arif. Kalau yang baru naik silakan bicara. Kevin, Bermaini, Joni. Waduh, nggak benar nih hostnya ini, kita ditinggal dia tidur nih. Maaf Gurunda, terpencet. Oh, terpencet. Turunin aja. Ayo teman-teman Kristen naik. Diskusi baik-baik yang beradab. Jangan bawa perasaan kalau diskusi, tapi bawa data. Kalau diskusi pakai perasaan ya bahaya, itu sensitif itu. Pak Imron, selamat sore Pak Imron. Pak Imron, selamat sore. Mana sih naik tapi diam aja. Farid, aduh. Gatot, Setiawan. Gatot, Setiawan. Apa sih? Ustaz Tata, Julkipli TV, Bang Ardiansa. Saya tidur. Tidur ya? Oh, Ustaz Tata tidur. Ustaz, penutup para nabi siapa Ustaz? Maka ana Muhammadun aba ahadi mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Di Al-Quran itu Nabi Isa pernah menyebut Nabi Muhammad nggak yang akan datang? Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berarti Nabi Isa tahu sesudah aku ada Nabi Muhammad. Begitu ya Pak Ustaz ya? Udah, aku udah tidur ini. Mungkin. Kenapa sih Nabi Isa itu cenderung terkenal dunia, terkenal begitu tadi? Wajihan fid dunya bin nubuwah, dengan kenabian. Wal akhirah, karena dia bisa beri syafaat kepada umatnya. Israel umatnya. Oh jadi bukan Nabi Isa alaihissalam bukan untuk rahmatan lil alamin, Ustaz? Ali Imran 49. Wa rasulan ila bani Israel. Jadi untuk Bani Israel, untuk Nabi Isa ya teman-teman ya. Tapi kelebihan para nabi itu mujizat ya Tad. Itu mujizatnya itu menandakan dia kenabian, kerasulan atau menandakan dia Tuhan Pak Ustaz? Al-Maidah 110. Biizni, atas izinku. Oh atas izin Allah. Bukan karena kemauannya sendiri Tad. Ini Bang Handi ini kok terus-terusan nih orang tidur ini. Orang tidur ditanya, tapi nyambung itu. Cik cak di dinding. Siapa yang tidak like YouTube-nya jadi cicak. Ratu Entok jadi korban. Dia asal bikin Tuhan, orang yang disalahin. Kata ditanya ternyata udah tidur, tapi menjawab.
Yang nonton 1,8, like cuman 500. Semoga kalian bintilan 2 hari. Sama dengan saya, tadi yang nonton 800, yang lain 330, pelit-pelit banget. Sekarang tuh Siapa? menjadi 675. Akadame mengipu imang. Ini kebanyakan tidur ini nih sahabat Bang Suma. Udah takut. Banyak yang takut bintilan. Relax semua ini. Iya, 540. Masih ada 1.300 bakal bintilan. Tapi kalau tertidur jangan. Kecuali yang tidur ya. Aku sudah like 3 kali. Alamak, gimana dong? Ayo teman-teman balik lagi penontonnya. Aduh jangan turun dong. Like. Ada yang tamu baru masuk nih. Ember Merah, Sakti Raja Simatu, John. Aku nggak nyimak di bawah, kenapa bisa masuk ya, bisa naik kan? Ah, itu ada berarti rezekinya itu. Siapa yang Turunin saya bang, Nggak, kenapa salam buat Bunda buat turun. Turun kenapa Jan? Kena pencet bang. Kenapa Jan? Kena pencet saya. Tidak Bang Andi, enggak. John, Bang John Islam, Kristen Bang John. Waduh. terbang duluan. Takut paman. Kursi panas di atas. Jangan takut sama Bang Jo. Bang Sakti Raja monitor. Iya, selamat malam. Ya, malam. Silakan Bang. Di sini yang dipermasalahkan apa ya? Enggak ada Itu nyari ada masalah. temanya Bang. Enggak ada nyari masalah, Iya, Pak. yang jadi dipermasalahkan di sini apa? Bukankah di ajaran kalian sudah dikatakan agamaku dan agamaku, agamamu dan agamamu? Ya, luruskan banyak Pak. Lain. Iya, tapi itu udah benar itu bang. Cuman agamamu ya. Iya, tapi kenapa Anda masih senggol agama orang lain begitu loh? Masih senggol. Siapa Iya bilang kan punya? itu kan Kristen agama pagan. Maksudnya agama pagan menurutmu bagaimana? Coba Juma. Pagan itu membuat Tuhan baru selain Tuhannya Yahudi. Jadi kalau bagaimana kalau orang Kristen mengatakan agama sesat? Ya silakan aja. Tapi cuman lucu kalau Anda mengatakan Islam sesat, tapi isi Al-Quran banyak di dalam kitab Isi Anda. Al-Quran. Sebelum ada Al-Quran, ya dengarkan baik-baik. Sebelum ada Al-Quran, terdahulu itu perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Al-Quranmu belum ada loh, ya. Jadi jangan Anda katakan, yang ada di Al-Quran ada di Alkitab. Udah. Ya itu Justru fakta yang bang. tidak pernah Alkitab mengakui Al-Quran dan tidak pernah Nabi Muhammadmu itu diakui di dalam Alkitab. Nah sekarang Yesus mengakui Bible nggak? Yesus mengakui Bible. Iya. Nah, itu adalah firman Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, jadi kenapa? Yesus Kenapa mengakui Anda ketawa? Bible nggak? Mengakui surat-surat Roma nggak Yesus itu? Yang jadi pertanyaan bagi saya, ini kan kamu buat tema di sini Kristen agama pagan. Ya itu fakta memang. Jadi kalau saya bilang bahwa menurut saya karena saya beda keyakinan samamu, kalau saya bilang agama Islam itu sesat bagaimana? Silakan aja. Nah, Kan yang mengatakan Anda. loh. Ya, makanya kalau memang Anda sudah dikatakan di dalam Al-Quran kalian, dikatakan di situ bahwa agamamu, agamaku. Jadi kenapa Ya itu sudah Anda betul. masih- Kenapa Anda Jadi tidak kenapa? menjalankan itu? Kan Loh. bukan Kenapa cuman kami. Anda begini loh. Anda melemparkan taikmu sendiri kepada orang. Oh nggak bisa gitu. Loh,
Ya Nggak sama bisa juga begitu. Kamu bilang Enggak dong. loh, itu sama juga kamu itu ingin mencari kebenaranmu sendiri. Oh, tidak bisa begitu. Loh. Jadi maksudnya Jadi- gini. Nah, Maksudnya abang ini Gimana? mau kami ini tidak membahas agama Anda gitu. ya, kalau memang Anda merasa agamamu itu benar dan baik, Ya. ajarkanlah agamamu sama si agamamu. Ya, ini nggak bisa Nah, agamaku tanpa- diperintahkan untuk disampaikan ke Anda. Loh, Gimana dong? tanpa menghujat, tanpa menyalahkan agama orang lain. Bagaimana kalau agamamu disalahkan? Itu temanya dong, lihat dong. Itu kan tanda tanya. Iya. Kristen agama pagan, Anda tinggal jawab. Anda mengatakan bahwa yang ada di Al-Quran itu ada di Alkitab. Sedangkan Al-Quranmu, belum ada Al-Quranmu sudah terlebih dahulu Alkitab. Baik. Bibel perjanjian sekarang- lama dan perjanjian baru. Oke, Bagaimana baik. mungkin Anda mengatakan bahwa yang di Al-Quran itu ada di Alkitab? Oke, Sedangkan sekarang- belum ada Al-Quranmu, Alkitab sudah ada. Kan bingung. Sekarang dari mana Anda mengambil kata Allah? Lah, sebelum ada Al-Quranmu, ya, sebelum ada Al-Quranmu, kata Allah itu terlebih dahulu sudah ada di perjanjian lama, paham? Coba tunjukkan. Ya. Coba tunjukkan dalilnya. Kutanyalah dulu samamu, Juma. Iya. Ya. Loh, kutanyalah dulu samamu, Juma. Tunjukkan, Ya. buktikan kalau di Begini perjanjian lama ada kata Allah. Coba. Silakan. Kutanyalah dulu samamu, Iya, Juma. kutanyalah dulu samamu. Dengarlah Oh, dulu. macet. Kok Macet. Anda itu mencari Sekarang kebenaran dirimu saudara sendiri. mengatakan bahwa kitab saudara sudah ada dari sebelum Al-Quran, dan saudara mengatakan kamu jelas. bahwa kata Allah itu sudah lebih dulu Allah. ada di kitab Iya. saudara. Buktikanlah dulu di mana di kitab saudara ada kata Allah sebelum ada di Indonesia. Loh, Nah, itu kan dalam terjemahan. Itu Yeay. Emangnya Tuhan itu Itulah yang saya katakan. Tuhan itu hanya tahu satu bahasa begitu. Itulah yang saya katakan. Kalau Tuhan tahu Itulah yang tahu saya satu katakan bahasa, bahwa kitab Anda berarti itu yang bukan mencuri. Kitab Anda yang usil, agama Anda yang usil. Al-Quran datang belakangan katanya. Tapi kenapa Anda ambil kata-kata dari Al-Quran masuk ke Bible? Sedangkan terjemahan Bible itu ada di tahun berapa? Hah? Pertama kali diterjemahkan kitab Anda itu dalam bahasa Melayu tahun Loh, kenapa saya 1662. Dengar. Pasang Dengar kuping dulu, baik-baik. Anda Pasang jangan kuping. cuma- Pasang kuping. Jangan cuma congor. Oke, Pasang dengar. kuping. Dengar, Anda yang harus dengar karena kitab Anda yang plagiat. Dengar Yang dulu. kitab Anda yang nyolong. Al-Quran Anda Kitab saja Anda dulu tidak itu, bisa diterjemahkan. kitab Anda nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu di tahun 1662. Pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan mencuri kata Allah dari Al-Quranul Karim. Paham? Sedangkan Al-Quran itu ada di abad ke-7. Abad ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 900 tahun baru Kristen punya buku ada tulisan Allah di dalamnya. Lebih dulu Al-Quran 900 tahun lebih dulu Al-Quran baru muncul. Penjajah bawa Bible masuk ke Nusantara ini, lalu kitabnya diterjemahkan dan muncullah satu kata di antara ribuan kata yang dicuri dari Al-Quran, yaitu kata Allah yang kalian sembunyikan identitasnya dengan menyebutnya Allah. Itulah kalian, si pencuri, si penipu, pembohong dan penyesat. Jadi jangan kau katakan, jangan kau usil kepada agamaku. Jangan kau urusin agamaku. Nenekmu kiper.
Kau belum lahir, agamamu sudah usil. Kau belum lahir, agamamu sudah ngurusin agama kami. Paham kau? Bukan cuman dari segi Bible. Kami adem-adem nah di Indonesia, di Nusantara ini. Tiba-tiba muncul penjajah masuk ke Nusantara ini bawa Bible. Paham kau? Orang damai-damai di sini, kerajaan Majapahit, kerajaan Demak, dan seterusnya damai-damainya. Kerajaan Goa Makassar, ya damai kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Muncul pembawa Bible masuk ke Nusantara, hancur berantakan semuanya. Parah kali kau. Sudah menjajah seperti itu, jajah halus lagi. Bible-nya lagi, kita jajah lagi mereka melalui Bible kita. Caranya gimana, Paman? Curi semua istilah-istilah Islam supaya kitab kita mirip-mirip dengan Al-Qur'annya, supaya mereka kemudian bisa tertipu, supaya mereka mudah untuk dimurtadkan. Maaf ye, apologet Islam Indonesia sudah hadir di tengah-tengah kalian. Maaf ye, nggak bebas lagi kayak dulu. Sebelum apologet itu ada, apologet Islam ada, kalian selonong boy, ya, memurtadkan orang, jual Tuhan kalian, mempromosikan Bible kalian dengan banyak macam cara. Tapi sekarang sorry lah de ye, nggak lagi ye, nggak mudah lagi kalian mau curi-curi umat Islam untuk kalian murtadkan ye, nggak lagi, ya, nggak lagi. Bersedihlah kalian di pojokan. Tersiksa. Tersiksa kula bedu. Semua aku datang besok. Halo. Katanya, kata Allah sudah ada. Dia nggak tahu sejarah. Kenapa sih otak-otak ini nggak mau belajar sejarah ya? Tahun Belajar berapa sejarah Belanda? pakai otak dong. Tahun berapa Belanda datang kemudian menerjemahkan ke bahasa Melayu. Islam kan sudah ada di abad ke-7. Nggak tahu dia apa ya. Aduh capek lewatin akal loh. Oh makanya kalau naik itu jangan akalnya diparkir di bawah sekalian naik gitu loh. Sama kepala-kepalanya. Apa yang menyebabkan demikian ini ya? Doktrin gitu ya. Doktrin akut. Iya, doktrin. Memang ada sekolah ngeles. Ada. Ada ya. Ada sekolah ngeles. Di Burundi kayaknya ada sekolah. Kenapa Pak Olden? Lubis? Ya, jumpa lagi di Juma. Ya, jumpa lagi. Saya lihat ini judulnya Kristen agama pagan. Pertanyaan itu, Bang. Itu ada tanda tanya. Oh. Karena menurut Kristen ya Islam adalah agama pagan. Ya, bagus. Nah, sekarang coba buktikan kalau Islam agama pagan. Ya, terima kasih Bang Juma. Ya. Kenapa dikatakan? Karena di luar Kristus tidak ada keselamatan, itu yang pertama. Yang kedua, dari sejarah bahwasanya pagan Quraisy itu termasuk adalah moyangnya daripada Muhammad. Ya. Sebelum enggak, bukti pagannya mana? Itu dulu dong. Mekah itu adalah salah satu peninggalan pagan. Nah, kalau begitu modelnya Bang, Roma itu sebelum Kristen itu penyembah pagan. Jangan kayak gitu cara membuktikannya, hancur nanti agamamu kubuat. Yang valid dong, yang terbukti bahwa pagan hari ini di Islam itu apa gitu tuh. Ya menyembah batu. Dengarkan dulu, menyembah batu. Coba. Menyembah batu. Apa bukti kami menyembah batu? Ya, buktinya kalian naik haji. Dan itu tertulis. Naik haji. Oh, naik haji. Jadi yang dikatakan menyembah itu naik haji. Oh iya. Karena kalian menyatakan, kami datang ya Allah sebagai tamumu. Labaik. Labaik. Oke, baik. Nah, sekarang kalau Anda orang Kristen ke Vatikan, Anda ziarah di mana? Kuburnya Yesus. Ya atau ya? Masuknya macet.
Anda kalau ke Vatikan ke kuburan Yesus nggak? Oh, saya bukan Ziarah orang ke sana Katolik. nggak? Saya orang Protestan. Saya orang Ya, Protestan. kalau Protestan berkemana? Kemana Anda ziarah? Kami nggak ada istilah ziarah, kami cuma berwisata rohani. Oh, wisata rohani. Tapi bukan diziarahi. Yesus sudah bantu Oh, ya, biarnya ya, ketiga. ya, ya, ya. Wisata rohani. Tapi Anda ke gereja kan? Ke gereja Ah. merayakan kebangkitan Yesus di Iya. hari Ke ini. gereja itu rumah Tuhan atau tidak? Rumah Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan. Nah, rumah Tuhan yang sesungguhnya. Di sana di gereja itu ada mimbar, betul? Anda ibadah menghadap ke mimbar. Boleh Betul. nggak saya katakan Anda ibadah menyembah mimbar? Boleh nggak? Tidak bisa, karena itu Kenapa? adalah tempat daripada khotbah. Loh, tapi Anda menghadap ke situ. Loh, kamu itu bodoh ya Juma ya. Loh, Seandainya kamu tadi berbicara- mengatakan kami menyembah karena kami datang ke Mekah. Kamu datang ke gereja berarti kau nyembah gereja gitu. Hei. Hei. Hai. Anda gugur. Anda tidak bisa membuktikan Islam agama pagan. Nah, giliran saya sekarang membuktikan Kristen agama pagan. Oke? Coba Anda tunjukkan nabi mana yang mengajarkan Tuhannya mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Silakan. Juma pahami. Satu, Juma pahami. dua, Lo jawab dong pertanyaan. tiga. Saya katakan tolong tunjukkan Nabi Bani Israel yang mengajarkan Tuhannya mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri selain Karisteng. Satu. Yesus tidak mati. Yesus Dua. menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Yesus Dia tidak tidak mati. Dia tidak mati. Yohanes 19 nomor 30. Yesus menyerahkan nyawanya, lalu menyerahkan nyawanya. matilah dia. Mati Yesus, mati Yesus, mati. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan jangan agama mana, kamu jangan agama bodoh. mana yang Tuhannya mati. Jawab. Agama mana saya yang dimut Tuhannya terus? Saya mati? dimut. Jawab, tapi Apakah saya dimut. ajarannya Abraham Dimut dulu, Tuhannya dimut. mati? Tidak. Apakah Musa Tuhannya mati? Tidak. Apakah Daud Tuhannya mati? pengecut. Tidak. Kenapa saya dimut Apakah terus? Salomo Pengecut. Tuhannya mati? Pengecut. Tidak. Tunggu dulu. Apakah Yesus Tuhannya mati? Tidak. Apakah Kristen Tuhannya mati? Mati. Tidak mati. Bangkit pada Iya. hari yang ketiga. Coba, Orang coba. datanya ada itu loh. Coba Pada kau hari baca Yohanes 19 nomor 30. Baca, baca. Baca. Kamu sudah baca tadi. Dia menyerahkan Baca. nyawanya kepada Bapa. Baca. Dia menyerahkan Saya bacain. Nah, Saya baca bacain. mengerti. nyawanya. Baik, Tunggu, dengar, saya dengar, bacain, dengar, saya dengar, bacain. dengar. Nyawanya bukan diambil, tapi Nggak usah banyak cerita. Dengarkan dulu. Dengarkan, dengarkan. Dengar dalil, Malah dengar Muhammad dalil. yang sampai Dengar saat itu dalil. mati. Wah, Jangan kau dalil, samakan dalil, Islam dalil. dengan Muhammad. Kalau Wahai Muhammad itu agama mati. pagan penyembah Nggak bisa Tuhan diskusi mati. Penyembah manusia mati, diam. Bacakan Bang Jadi Hadi, kalau please. gini aja, kalau Yesus nggak mati, berarti Yesus dikubur hidup-hidup ya. Itu aja dia baca. Udah diam dulu, Horden Lubis, diam dulu Bang. Dibacakan dulu surat-suratnya ya. Nah, baca Bang Handi, Yohanes 19 nomor 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu ya. Ya. Berkatalah ia sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya. Lalu Menyerahkan nyawanya. Oh, enggak, yang terjemahan lama dong. Jelas. Jelas enggak dia menyerahkan nyawanya? Jelas, memang jelas. Iya, dia bukan dicabut nyawanya, dia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan dan kepada kembali siapa? nyawanya. Ayo mengerti, baca terjemahan lama. Coba Terjemahan Muhammad, lama, TL. Muhammad sampai sekarang ada di mana? Muhammad sampai sekarang ada di mana? Muhammad Nabi Kok itu. Tuhanmu, Juma, Muhammad kok kamu itu Tuhanmu kok juga. Tuhanmu kau setarakan dengan Nabi Muhammad? Muhammad adalah Tuhanmu. Muhammad adalah Tuhanmu. Iya. Muhammad adalah Sakit Tuhanmu. jiwa. Cuman kau nggak Sakit sadar. jiwa. Cuman kau Sakit nggak jiwa. sadar. Mana Cuman kau dalilnya? nggak sadar. Mana Terjadi Nabi, keributan mana di Demak. dalilnya? Terjadi keributan di Nabi Rancis. Muhammad adalah Mana Tuhanku, terjadi mana keributan dalilnya? gara-gara hanya membuat karikatur Muhammad. Kalian Mana menyebutkan Muhammad dalilnya? tanpa kalian sadar. Nabi Muhammad adalah Betul. Tuhanku, mana dalilnya, Bung? Gak bisa diskusi Dalilnya dia. itu. Siapa yang Gak bisa diskusi dia. Yohanes 19 nomor 30. coba ceritakan siapa Lalu yang matilah mengirimkan Yesus. kata-kata Allah kepada Muhammad? Oke. Coba siapa?
Coba Lalu siapa? matilah Yesus. Menyerahkan, bukan matilah, menyerahkan. Baca Menyerahkan dalilnya. Coba mati dalilnya. Sayangnya Bang Handi nggak mau baca. Saya bacakan ya. Baca di situ. Yohanes 19 nomor 30. Biar Kalau kubacakan Alkitab supaya kau teratur. terjemah, kau akan Kubacakan celaka. samamu. Diam. Bacakan samamu. Yesus mengecap air anggur, lalu berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan meninggal dunia. Terjemahan 2014. Setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu, Yesus berkata, sudah selesai. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Mampus. Tuhanmu mati. Jangan kau kurangi Tuhanmu dan kau lebih-lebihkan ayat Alkitab. mati. Tuhanmu yang mati Muhammad itu, Bang. Kau celaka nanti Hatiku kalau kau karang-karang begitu. Yesus itu menyerahkan nyawanya. sedih. Tuhan tetanggaku mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia, Tuhannya lubis. Setelah terciduk minum anggur di dalam Yohanes 6. 19 13. Salah.